Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2511, Petir Membelah Langit. Itu Chu Feng? Dia benar-benar muncul lagi. Semua anggota kerumunan tercengang. Lagi pula, Chu Feng jauh lebih terkenal dan memiliki lebih banyak kontroversi di sekitarnya daripada Zhao Hong atau Wang Qiang. Setelah Chu Feng menghilang 2 tahun lalu, dia tidak pernah terlihat lagi. Jadi, ketika Chu Feng muncul di hadapan orang banyak, keheranan mereka tak tertandingi ketika mereka melihat Zhao Hong. Chu Feng ini memiliki niat membunuh yang sangat besar. Pada saat yang sama mereka heran dengan penampilan Chu Feng, kerumunan terhalang oleh niat membunuh Chu Feng. Meskipun mayoritas orang yang hadir adalah ahli tingkat martial ancestor puncak, masih banyak yang mulai meringkuk sebelum niat membunuh Chu Feng. Pertama, mereka semua tahu bahwa Chu Feng pasti datang untuk Zhao Hong. Kemudian, dan yang paling penting, niat membunuh yang dipancarkan Chu Feng dari matanya benar-benar menyebabkan darah mereka menjadi dingin. Melihat beberapa di antara kerumunan mulai panik, Yo Fukong mengejek, "Kalian semua terlalu penakut. Bagaimana mungkin kalian takut dengan Chu Feng ini? Chu Feng ini datang pada waktu yang tepat. Hari ini, saya akan membuatnya mengalami kejeniusan yang sebenarnya." Saat Dugu Jiansu berbicara, dentang terdengar saat dia mengeluarkan pedang dari belakang punggungnya. Pedang itu berwarna putih keperakan. Tidak hanya ditempa dengan sangat indah, tetapi aura yang dipancarkannya juga mampu mempengaruhi cuaca. Itu adalah persenjataan leluhur berkualitas luar biasa. Pada saat yang sama dia mengeluarkan persenjataan leluhur, Dugu Jiansu membubung ke langit dan terbang keluar pulau. "Kakak Dugu, aku sudah lama ingin menghadapi Chu Feng ini. Tidak perlu bagi Anda untuk bertindak hari ini. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya untuk merawatnya?" Biksu anggur daging juga membubung ke langit. Meskipun banyak di antara orang banyak yang takut dengan niat membunuh Chu Feng, Dugu Jiansu dan biksu anggur daging sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka berdua sangat bersemangat untuk melawan Chu Feng dan bahkan mulai berebut satu sama lain untuk menjadi orang yang menjaga Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tumbuh semakin dekat ke pulau itu. Dia sudah berhasil melihat situasi di dalam pulau dengan mata langitnya. Alasan mengapa Chu Feng sangat marah justru karena dia melihat kondisi menyedihkan Zhao Hong. Dengan teman dekatnya disiksa, bagaimana mungkin Chu Feng tidak marah? Chu Feng, Zhao Hong hanya menderita luka yang dangkal. Nyawanya tidak dalam bahaya. Jadi, jangan terlalu emosional. Anda harus menjaga ketenangan Anda. Lagi pula, lawanmu adalah Kong Du Moyuan, Nyonya Ratu mengingatkan Chu Feng. Dia tahu betul bahwa meskipun Chu Feng sangat kuat, bagaimanapun juga, dia hanyalah leluhur bela diri peringkat 8, sedangkan Kong Du Moyuan adalah leluhur bela diri peringkat 9. Meskipun Chu Feng memiliki keterampilan rahasia yang sangat kuat, kapak perang era kuno, tidak ada cara bagi siapapun untuk mengetahui apakah Kong Du Moyuan mungkin memiliki kartu trufnya sendiri atau tidak sebelum mereka benar-benar bertarung satu sama lain. Jika seseorang tidak tenang, akan sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan penilaian. Sesuatu seperti itu akan sangat merugikan Chu Feng. "Egi, kamu tidak perlu khawatir, aku sudah mengendalikan ini." Setelah mendengar apa yang Nyonya Ratu katakan, niat membunuh Chu Feng sangat berkurang. Pada saat itu, dia telah tiba di depan pulau. Dia hanya berjarak beberapa ribu meter dari Dugu Jiansu dan biksu anggur daging. Setelah mencapai tempat itu, Chu Feng berhenti terbang ke depan. Dia berencana untuk merawat mereka terlebih dahulu sebelum pergi menyelamatkan Zhao Hong. Seperti yang diantisipasi Chu Feng, Kong Du Moyuan, Yo Fukong dan yang lainnya di aula istana juga terbang keluar pulau. Pada saat itu,
Kedua pihak berdiri dalam konfrontasi satu sama lain. Aku telah melakukan perjalanan jauh dan luas mencarimu, tidak pernah aku berharap menemukanmu semudah ini. Dan di sini saya khawatir tentang bagaimana menemukan Anda, tidak pernah saya harapkan bahwa Anda akan begitu berani untuk datang sendiri. Baiklah, aku akan membuatmu menemani Zhao Hong dan mati bersamanya hari ini. Adapun Wang Qiang itu, yang telah diracuni olehku, kemungkinan besar dia juga tidak akan hidup lama. Segera, kalian bertiga akan bersatu kembali satu sama lain di dunia bawah. Kong Do Meiyuan tiba di garis depan kerumunan dan menatap Chu Feng dengan ekspresi penuh penghinaan. Tatapannya sepertinya menunjukkan bahwa dia pasti bisa mengalahkan Chu Feng, bahwa Chu Feng akan mati di tangannya. Memang, ada orang yang akan mati hari ini, kata Chu Feng dingin. Sombong sekali. Saat Kong Do Meiyuan berbicara, dia melepaskan aura tingkat martial ancestor puncaknya. Begitu auranya muncul, tidak hanya membawa angin kencangnya menerbangkan awan, tetapi langit juga menjadi gelap. Sambaran petir tebal yang tampak seperti naga petir muncul dari awan hitam dan menghantam ke segala arah. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Kakak Meiyuan, apakah perlu menggunakan pisau penyembelih sapi untuk membunuh seekor ayam? Untuk Chu Feng belaka, kamu tidak perlu bertindak. Saya, Dugu Jiansu, akan dapat merawatnya atas nama Anda, kata Dugu Jiansu. Saya selalu ingin menghadapi Chu Feng ini. Kalian semua harus membuatku merawatnya hari ini, kata biksu daging anggur sambil menghela nafas. Dua orang bodoh yang bodoh. Mereka benar-benar berebut merawatmu. Dengan kekuatan mereka, bukankah mereka hanya mengejar kematian? Mereka hanya dibuat gila oleh keinginan untuk menjadi terkenal, ejek Nyonya Ratu. Dia tahu betul bahwa Dugu Jiansu dan biksu anggur daging ini hanya memperebutkan kesempatan untuk menjaga Chu Feng karena mereka ingin mencari ketenaran untuk bisa mengalahkan Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng sangat terkenal saat ini. Jika mereka mampu mengalahkan Chu Feng, mereka pasti akan menjadi jauh lebih terkenal. Nyonya Ratu tahu betul kekuatan seperti apa yang dimiliki Chu Feng. Itu akan menjadi satu hal jika pemilik garis surgawi menantangnya. Namun, baik Dugu Jiansu atau biksu daging anggur bukanlah pemilik garis surgawi. Bahkan jika mereka berdua adalah leluhur bela diri puncak, masih tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya sepanjang waktu. Jadi, mereka tidak tahu kultivasi macam apa yang dimiliki Chu Feng. Mungkin mereka percaya bahwa kultivasi Chu Feng sangat lemah dan sangat percaya diri karenanya. Mereka semua menganggap Chu Feng sebagai penurut dan memperebutkan kesempatan untuk sepenuhnya mendominasi Chu Feng. Biksu, kultivasi Anda lebih tinggi dari saya. Jadi, lebih baik aku pergi dulu. Jika aku tidak bisa merawatnya, giliranmu. Hanya, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk merawat Chu Feng. Saat Dugu Jiansu berbicara, dia terbang ke arah Chu Feng dengan pedang di tangan. Pada saat itu, pedang persenjataan leluhur di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan yang terbentuk dari kekuatan bela diri yang sangat besar. Tabu leluhur, serangan laut pedang. Iklan oleh Puputre Dugu Jiansu mengarahkan pedangnya ke depan. Dalam sekejap, siluet cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka saling tumpang tindih dan mulai terbang menuju Chu Feng untuk memburu dan membunuhnya. Ada terlalu banyak siluet pedang. Itu seperti gelombang yang terdiri dari pedang. Berturut-turut, gelombang pedang memenuhi langit saat mereka terbang menuju Chu Feng. Itu adalah serangan yang sangat ganas. Dia benar-benar menggunakan tabo leluhur, Sword Sea Onslaught sejak awal. Banyak orang sangat terkejut dengan pemandangan itu. Mereka semua tahu betul apa yang diwakili oleh tabu leluhur, serangan-serangan laut pedang.
Tabu leluhur, serangan laut pedang adalah salah satu keterampilan bela diri paling kuat dari sekolah pedang abadi. Pada saat itu, biksu anggur daging memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia mengutuk dalam hatinya, bocah Dugu Jiansu ini menggunakan serangan pembunuhan terkuatnya sejak awal. Dia hanya berencana untuk membunuh Chu Feng secara langsung dan tidak memberiku kesempatan untuk bertarung sama sekali. Dasar bajingan licik. Karena tabu leluhur, serangan laut pedang adalah salah satu serangan terkuat dari sekolah pedang abadi. Kekuatannya tentu saja bukan masalah kecil. Pada saat kerumunan berseru kaget, tabu leluhur, serangan pedang laut telah sepenuhnya menelan Chu Feng. Riak energi yang kuat mulai meningkat secara berurutan, mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah langit itu. Saat gelombang riak energi muncul, air laut di sekitarnya terhembus setinggi ribuan meter. Namun, terlepas dari seberapa kuat riak energi atau angin tingkat badai yang ditimbulkannya, mereka tidak dapat melukai siapapun yang hadir. Pada saat itu, orang banyak menatap hujan air dari atas, serta ombak besar dan angin topan. Tatapan mereka tertuju pada lokasi di mana Chu Feng berada. Mereka semua menggunakan berbagai kemampuan mereka untuk mengamati situasi Chu Feng saat ini. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mendeteksi aura Chu Feng sama sekali. Mungkinkah Chu Feng telah mati? Tidak dapat melihat tubuh Chu Feng dan tidak dapat merasakan aura Chu Feng, kerumunan semua berpikir bahwa Chu Feng telah dibunuh oleh tabu leluhur, segudang siluet pedang cahaya pedang laut serangan. Sepertinya Chu Feng hanya sekuat ini. Reputasinya benar-benar tidak pantas. Setelah merasa bahwa Chu Feng sudah meninggal, banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Tentu saja, dia tidak mampu menahan serangan tunggal. Adapun Dugu Jiansu, ia mengungkapkan senyum bangga. Dia merasa bahwa karena dia telah mengalahkan Chu Feng, dia pasti akan menjadi jauh lebih terkenal, begitu terkenal sehingga ketenarannya akan melampaui Kong Do Muiyuan dan yang lainnya untuk menjadi individu paling terkenal di bawah dewa sejati di alam biasa 100 perbaikan. Tepat pada saat itu, sinar petir yang menyilaukan tiba-tiba muncul di hadapan Dugu Jiansu. Saat berikutnya, semua orang yang hadir tercengang. Itu adalah Chu Feng. Tanpa tanda apapun, Chu Feng muncul di hadapan Dugu Jiansu. Selanjutnya, di belakang punggung Chu Feng ada sayap gunturnya, dan di tubuhnya ada armor gunturnya. Auranya bahkan telah melampaui peringkat 9 leluhur bela diri. Konon, dia masih seorang leluhur bela diri, dan belum benar-benar mencapai alam abadi sejati. Namun, tingkat kultivasinya saat ini adalah sesuatu yang jauh dari kemampuan Dugu Jiansu untuk dibandingkan. Yang terpenting, tangan Chu Feng telah menembus dantian Dugu Jiansu. Tangannya telah menembus tempat penyimpanan kultivasi Dugu Jiansu. Bab 2512 Kekejaman. Kultivasi Chu Feng benar-benar telah mencapai level ini? Kerumunan itu sangat tercengang. Meskipun Chu Feng hanya berhasil memiliki kekuatan untuk menekan Dugu Jiansu setelah menggunakan armor petir dan sayap petirnya, kerumunan dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa kultivasi sebenarnya Chu Feng telah mencapai tingkat yang sama dengan Dugu Jiansu, bahwa dia adalah seorang peringkat 8 leluhur bela diri. Namun, Chu Feng jelas hanya leluhur bela diri setengah ketika dia menghilang 2 tahun lalu. Namun, hanya dalam 2 tahun, kultivasinya benar-benar meningkat ke tingkat tersebut. Tingkat kemajuan ini sungguh luar biasa. Chu Feng, kamu. Apa yang kamu rencanakan? Jika Anda ingin melumpuhkan kultivasi saya, sekolah pedang abadi saya pasti tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Saat itu, Dugu Jiansu mulai panik. Lagi pula, tangan Chu Feng telah menembus dantiannya, dan dia bisa menghancurkan kultivasinya kapan saja. Pada saat itu, seolah-olah Chu Feng telah menangkap garis hidupnya.
Karena itu, dia tidak punya pilihan selain takut. Bagaimanapun, itu adalah kultivasi yang telah dia latih selama bertahun-tahun untuk diperoleh. Apakah kamu berpikir bahwa aku, Chu Feng, adalah seseorang yang takut dengan sekolah pedang abadimu? Chu Feng memandang Dugu Jiansu dengan tatapan yang sangat mengejek. Melihat tatapan itu, hati Dugu Jiansu menegang. Dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya dia. Chu Feng bahkan tidak takut dengan klan surgawi Kong. Secara alami, dia juga tidak akan takut pada sekolah pedang abadi. Jadi, sungguh konyol baginya untuk mencoba mengancam Chu Feng dengan kekuatannya. Chu Feng, tidak ada keluhan atau kebencian di antara kita. Adapun serangan saya sebelumnya, saya hanya membuatnya dengan niat bertukar petunjuk dengan Anda. Melihat mengancam Chu Feng tidak berguna, Dugu Jiansu mulai menggunakan kata-kata lembut. Sebelum hari ini, memang tidak ada keluhan atau kebencian di antara kami. Tidak pernah aku berpikir untuk menjadikanmu musuhku atau mengambil nyawamu. Namun, ketika kamu menyerangku sebelumnya, kamu tidak memulai dengan serangan lunak. Sebaliknya, Anda ingin mengambil hidup saya sejak awal. Jika bukan karena fakta bahwa aku lebih kuat darimu, hidupku pasti sudah hilang, kata Chu Feng satu persatu dengan nada yang sangat dingin. Melihat bahwa Chu Feng bertekad untuk membunuh, Dugu Jiansu mulai menggigil ketakutan. Dia yang dulu dipenuhi kesombongan tidak punya pilihan selain merendahkan dirinya. Dia buru-buru memohon, Chu Feng, aku. Namun, tepat setelah dia membuka mulutnya, kekejaman muncul di mata Chu Feng. Terhadap orang-orang sepertimu, aku, Chu Feng, tidak pernah bersikap lunak. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tangan Chu Feng yang ditusuk ke dantian Dugu Jiansu tiba-tiba bergetar. Kemudian, ledakan terdengar. Dantian Dugu Jiansu telah dihancurkan sepenuhnya oleh Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai melakukan itu, dia menarik lengannya ke belakang. Tidak! Dugu Jiansu menjerit histeris. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya ke arah Chu Feng. Chu Feng bergerak sedikit ke samping, dan tinju Dugu Jiansu mendarat di udara. Dugu Jiansu bukan tandingan Chu Feng saat dia berkultivasi. Sekarang kultivasi bela dirinya dilumpuhkan oleh Chu Feng. Bagaimana mungkin dia cocok untuknya? Pada saat itu, Dugu Jiansu merasa bahwa sebagian besar kultivasinya telah lolos darinya. Dalam keputusasaan, dia setengah berlutut di udara dengan put. Dugu Jiansu masih bisa terbang dengan mengandalkan kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Namun, dia tidak akan pernah lagi menjadi Dugu Jiansu yang sama. Dia tidak lagi menjadi leluhur bela diri peringkat 8. Saya sudah menunjukkan belas kasihan kepada Anda dengan menyelamatkan hidup Anda. Chu Feng memandang Dugu Jiansu tanpa sedikit pun simpati. Alasannya adalah karena dia tahu betul bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia lebih kuat dari Dugu Jiansu, dia pasti sudah mati di tangan Dugu Jiansu. Tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk bersimpati dengan orang seperti dia. Sekarang giliranmu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke biksu anggur daging. Pada saat itu, biksu anggur daging tersenyum kecut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Chu Feng, aku hanya bercanda tadi. Anda tidak boleh menganggap serius lelucon saya. Biksu anggur daging benar-benar ketakutan. Bahkan Dugu Jiansu dengan mudah dikalahkan oleh Chu Feng. Dengan demikian, dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng telah mengungkapkan kekuatannya. Dia memiliki kultivasi leluhur bela diri peringkat 8 dan memiliki kekuatan armor petir, sayap petir, dan kekuatan pertempuran yang menantang dari surga yang mampu mengatasi 4 tingkat kultivasi. Dengan demikian, Chu Feng secara alami bukan lawan yang bisa ditandingi oleh leluhur martial puncak biasa. Tepat pada saat itu,
sosok Chu Feng bergeser, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tiba di samping biksu daging anggur. Anda. Pada saat itu, ekspresi biksu daging anggur sangat berubah. Dia bisa merasakan sakit yang jelas di dantiannya. Setelah melihat, bukan hanya biksu anggur daging yang terkejut, tetapi orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Chu Feng telah menusuk tangan yang sama yang telah dia tusukkan ke dantian Dugu Jiansu sebelumnya ke dantian biksu daging anggur. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai tangan? Itu hanyalah pisau tajam yang mampu menembus segalanya. Meskipun biksu anggur daging adalah leluhur bela diri peringkat 9, dia masih tidak dapat melawan tangan Chu Feng. Ah! Biksu daging anggur itu tiba-tiba menjerit sedih. Dia akhirnya mengalami nasib yang sama dengan Dugu Jiansu. Dantiannya dihancurkan oleh Chu Feng, dan dia hanya bisa terus terbang di langit dengan mengandalkan kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Aku tidak menyerangmu, mengapa kamu melumpuhkan kultivasiku? Biksu anggur daging berteriak dengan marah. Untuk sampah sepertimu, aku sudah bersikap lunak dengan hanya melumpuhkan kultivasimu. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah Yo Fukong. Sekarang giliranmu. Kakak Chu Feng, kamu terlalu berlebihan di sini, bukan? Paling tidak, mereka berdua bertarung satu sama lain untuk menjagamu. Dengan demikian, dapat dimengerti jika Anda melumpuhkan kultivasi mereka. Namun, aku tidak pernah melakukan apapun padamu, kata Yo Fukong dengan ekspresi polos. Dari mana datangnya serangga beracun di tubuh Zhao Hong? Chu Feng bertanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yo Fukong berubah. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari pertempuran hari ini. Namun, setelah memverifikasi bahwa Chu Feng bertekad untuk melawannya, dia tidak takut dan malah mencibir. Chu Feng, sementara mereka takut padamu, aku tidak. Setelah Yo Fukong selesai mengucapkan kata-kata itu, suara mendengung terdengar saat Thunder Armor dan Thunder Wings muncul padanya. Karena kultivasinya adalah leluhur bela diri peringkat 9, setelah dia mengaktifkan Thunder Armor dan Thunder Wings, auranya benar-benar melampaui Chu Feng. Tepat pada saat itu, Kong Du Moyuan tiba-tiba berkata, "Kakak Yo, seharusnya aku yang mengurus Chu Feng ini." Baiklah, petir di mata Yo Fukong berangsur-angsur menghilang. Thunder Armor dan Thunder Wings miliknya menghilang, dan dia juga mundur. Setelah melihat ini, orang lain yang hadir juga mundur. Mereka semua tahu bahwa pertempuran besar antara Chu Feng dan Kong Du Moyuan akan segera terjadi. Iklan oleh Puputure karena keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tidak ingin terlibat olehnya. Chu Feng, kamu berani melukai saudara-saudaraku di wilayahku. Anda sama sekali tidak menempatkan saya di mata Anda, kata Kong Du Moyuan kepada Chu Feng. Heh. Chu Feng tertawa mengejek. Apa yang kamu tertawakan? Kong Du Moyuan bertanya. Itu satu hal untuk Dugu Jiansu, tetapi apakah kamu berani memberitahuku bahwa kamu tidak dapat menyelamatkan biksu itu? Kamu bisa saja menyelamatkan mereka, tapi kamu tidak melakukannya. Dan di sini Anda masih berani memanggil mereka sebagai saudara? Chu Feng berkata dengan dingin. Itu benar. Dengan kemampuan Kong Du Moyuan, dia seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang banyak mulai membicarakan masalah ini dengan semangat. Nyatanya, Dugu Jiansu dan biksu daging anggur bahkan mulai memandang Kong Du Moyuan dengan tatapan kesal. Kong Du Moyuan, kami telah menganggapmu saudara kami, namun kamu benar-benar mengeksploitasi kami. Biksu anggur daging berbicara dengan marah. Itu benar, dia telah mengeksploitasi mereka. Terlepas dari apakah Chu Feng hidup atau mati hari ini, selama dia melumpuhkan budidaya Dugu Jiansu dan biksu anggur daging, dia akan membuat musuh sekolah pedang abadi dan kuil surgawi Buddha.
orang-orang yang hadir semuanya adalah individu yang cerdas. Jadi, mereka semua tahu mengapa Kong Do Muiwan tidak menyelamatkan apa yang disebut saudara laki-lakinya. Disalahkan oleh Dugu Jiansu dan biksu anggur daging, Kong Do Muiwan bahkan tidak peduli untuk melihat mereka. Seolah-olah Dugu Jiansu dan biksu daging anggur sama sekali tidak bisa memasuki matanya yang cerdas. Pada saat itu, tatapan Kong Do Muiwan benar-benar terfokus pada Chu Feng. Dia berkata, "Kamu adalah orang yang kejam dan kejam. Anda adalah orang yang menyakiti orang lain, namun Anda sebenarnya mencoba untuk mempermalukan saya? Chu Feng, hari ini. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu berbicara seolah-olah kamu pasti akan menyelamatkanku jika aku tidak melakukan hal-hal ini hari ini." Chu Feng tersenyum jijik. "Itu benar. Kita tidak bisa hidup berdampingan. Tidak ada alasan bagiku untuk mengampunimu. Namun, saya, Kong Do Muiwan, tidak pernah menjadi orang yang menggertak yang lemah. Karena kita akan bertempur hari ini, aku tidak akan mengalahkanmu dengan mengandalkan kultivasi superiorku. Hari ini, aku akan melawanmu dengan kekuatan tempur yang sama." Setelah Kong Do Muiwan selesai mengucapkan kata-kata itu, Hender Armor muncul di tubuhnya. Seketika, kultivasinya melampaui leluhur martial puncak biasa. Meskipun dia tidak dapat mencapai alam abadi sejati, kekuatan pertempurannya saat ini setara dengan Chu Feng. Dan saat itulah dia tidak menggunakan sayap petirnya. Hanya Thunder Armor dan bukan Thunder Wings? Apakah Anda yakin ingin melawan saya seperti ini? Chu Feng bertanya. "Saya selalu menepati janji saya," kata Kong Do Muiwan. "Maka kamu pasti akan menyesalinya," kata Chu Feng. "Sombong sekali!" Kong Do Muiwan berteriak. Kemudian, dia mengungkapkan tombak persenjataan leluhur dan menyerbu ke arah Chu Feng. Chu Feng mendengus. Ujung Stormwind sudah ada di tangannya. Dia juga maju untuk menghadapi Kong Do Muiwan. Dalam sekejap, kedua petarung itu bertabrakan. Bab 2513, Penerus Jan Haichuan. Orang-orang yang hadir semuanya dapat menjadi saksi betapa kuatnya Chu Feng dan Kong Do Muiwan. Riak energi yang mampu menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, gelombang besar yang mendatangkan malapetaka di langit dan bumi menunjukkan dan membuktikan kekuatan yang dimiliki kedua petarung itu. Ini adalah pertempuran sebenarnya dari leluhur bela diri puncak. Ini adalah pertempuran antara dua individu terkuat di bawah dewa sejati. Kecepatan kemajuan Chu Feng benar-benar cepat. Pengalaman pertempurannya juga mencengangkan. Sebelumnya, saya tidak pernah percaya rumor tentang Chu Feng. Namun, setelah melihatnya hari ini, anak ini benar-benar mampu membuat seseorang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadapnya. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang berani mempertanyakan kemampuan Chu Feng. Alasannya karena mereka yakin dengan kekuatan Chu Feng. Terlepas dari pemilik garis surgawi, meskipun mereka juga leluhur bela diri puncak, mereka tidak dapat melawan Chu Feng saat ini. Saudaraku, antara Chu Feng dan saudara Muiwan, menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertempuran hari ini? Saat kerumunan menyaksikan pertempuran, seseorang mengajukan pertanyaan. Jika Brother Muiwan ingin habis-habisan, Chu Feng secara alami tidak akan cocok dengannya. Namun, dia sengaja menolak untuk menggunakan sayap guntur untuk menjaga kekuatannya sama dengan Chu Feng. Karena itu, akan sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Seseorang mengungkapkan ekspresi yang sopan. "Saya pikir saudara Muiwan akan menang." Tidak peduli apa, Brother Muiwan dikenal sebagai yang terkuat di bawah dewa sejati di klan surgawi Kong. Reputasinya itu bukannya tidak berdasar. Karena dia mampu memikul reputasi itu,
Ini secara alami berarti dia memiliki kekuatan. Adapun Chu Feng, meskipun dia telah mengejutkan kita dengan kemampuannya hari ini, tetap saja dia masih sangat muda. Seseorang merasa bahwa Kong Do Meiyuan akan menang. Itu mungkin belum tentu demikian. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki banyak prestasi masa lalu, dan catatan pertempurannya sangat mencengangkan. Fakta bahwa dia mampu melakukan semua itu berarti dia bukan karakter biasa, melainkan jenius. Kita tidak bisa menilai dia seperti kita menilai orang lain. Karena itu, saya merasa Chu Feng memiliki kesempatan untuk menang. Ada juga orang di antara kerumunan yang merasa bahwa Chu Feng akan menang. Pada saat itu, orang-orang sebenarnya mulai berdebat karena perbedaan pendapat tentang siapa yang akan menang. Sementara kerumunan berdebat, pertempuran antara Chu Feng dan Kong Do Meiyuan semakin intens. Pada awalnya, mereka berdua bertarung satu sama lain dengan senjata mereka. Kemudian, mereka mulai menggunakan keterampilan bela diri dan kemudian keterampilan bela diri tabu. Serangan mereka tumbuh semakin ganas dan semakin merusak. Pada saat itu, kedua petarung sama-sama menggunakan keterampilan bela diri tabu leluhur. Kong Do Meiyuan telah melepaskan keterampilan bela diri tabu leluhur yang mengirimkan segudang binatang buas. Padat dikemas, binatang buas terbang di langit dan menyerang Chu Feng dari semua sisi. Yang terpenting, dikendalikan oleh Kong Do Meiyuan, binatang buas itu tidak impulsif, melainkan menyerang Chu Feng dengan cara yang strategis. Konon, keterampilan bela diri tabu leluhur yang dilepaskan Chu Feng bahkan lebih mempesona. Keterampilan bela diri tabu leluhur Chu Feng adalah 4 dewa perang yang menyilaukan dengan cahaya keemasan. Dengan penampilan humanoid, mereka masing-masing berdiri setinggi 100 meter dan mengenakan baju besi. Tidak hanya baju zirah mereka yang menyilaukan dengan cahaya, tapi zirah mereka juga menutupi seluruh tubuh mereka. Dengan demikian, seseorang tidak bisa melihat wajah mereka. Hanya mata galak mereka yang memancarkan kilatan merah yang terlihat. Pada saat itu, 4 dewa perang lapis baja emas berdiri di sekitar Chu Feng. Terlepas dari berapa banyak binatang buas yang ada, mereka tidak bisa mendekati Chu Feng sedikit pun. Semua yang mencoba mendekati Chu Feng menemui kematian tragis oleh 4 kapak raksasa dewa perang lapis baja emas. Semuanya, lihat itu, lihat keterampilan bela diri Chu Feng. Setelah mengamati selama beberapa waktu, seseorang berteriak ketakutan sambil menatap keterampilan bela diri Chu Feng. Itu adalah suara ketidakpercayaan. Bagaimana dengan itu? Seseorang menyuarakan kebingungan mereka. Menurut legenda, Han Haichuan, penguasa mutlak alam biasa 100 penyempurnaan saat itu, memiliki keterampilan bela diri yang terkenal dengan nama tabu leluhur, 4 pengawal surgawi. Tabu leluhur itu, 4 pengawal surgawi memanggil 4 penjaga lapis baja emas untuk bertarung demi dia, kata orang itu. Maksudmu, keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng adalah tabu leluhur, 4 pengawal surgawi? Itu tidak mungkin. San Haichuan berasal dari klan perang era kuno. Semua kemampuannya berasal dari klan perang era kuno. Selain itu, sejak dia menjadi terkenal di seluruh alam biasa 100 perbaikan, dia tidak pernah mengambil seorang murid. Jadi, setelah dia menghilang, berbagai kemampuannya juga menghilang bersamanya. Tidak ada yang pernah menggunakannya lagi. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng ini dapat menggunakan keterampilan bela diri khas San Haichuan? Seseorang menyuarakan ketidakpercayanya. Senior Heng Hui, bukankah kamu sudah mempelajari senior San Haichuan sepanjang waktu? Anda harus tahu karakteristik keterampilan bela dirinya, bukan? Pada saat itu, seseorang mengalihkan pandangannya ke arah seorang lelaki tua di antara kerumunan. Pria tua itu hampir tidak memiliki rambut tersisa di kepalanya. Tidak hanya dia bungkuk,
tetapi dia juga memegang tongkat. Namun, tongkatnya itu agak menakutkan. Itu terbuat dari tulang manusia dan berbau darah. Adapun lelaki tua itu, namanya adalah orang tua aneh Heng Hui. Dia adalah monster yang sangat terkenal di Hundred Refinements Ordinary Realm. Alasan mengapa dia terkenal adalah karena dia memiliki keinginan yang aneh. Artinya, dia gemar makan daging manusia. Selain daging manusia, dia tidak tertarik dengan kuliner lainnya. Konon, selain keinginannya akan daging manusia, orang tua aneh Heng Hui memiliki minat lain. Artinya, dia adalah seorang kutub buku Zhan Haichuan. Iklan oleh Pu Futuredia menganggap Zhan Haichuan idolanya sejak dia masih kecil. Setelah kultivasinya semakin kuat, dia mulai menanyakan tentang berbagai pencapaian Zhan Haichuan dan meneliti asal-usul Zhan Haichuan. Jadi, jika seseorang ingin bertanya siapa yang paling tahu tentang Zhan Haichuan di alam biasa 100 penyempurnaan pada saat itu, maka jawaban pertama yang akan diberikan orang pastilah orang tua aneh Heng Hui. Senior Heng Hui, katakanlah, apakah keterampilan bela diri Chu Feng saat ini mirip dengan tabu leluhur senior Zhan Haichuan, 4 penjaga surgawi? Orang lain yang ingin tahu bertanya. Menghadapi tatapan ingin tahu ini, orang tua aneh Heng Hui tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia membuka mulutnya. Ketika mulutnya dibuka, orang bisa melihat bahwa semua giginya benar-benar setajam silet. Itu bukan gigi binatang, melainkan gigi manusia. Hanya saja, mereka secara paksa digiling dan dipoles hingga ketajamannya saat ini. Sepintas, giginya tampak sangat aneh dan menakutkan. Orang tua aneh Heng Hui pertama-tama mendengus aneh. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat menyendiri namun tidak senang. Kemudian, dia berkata, "Kalian sekelompok anak nakal yang kasar benar-benar ingat orang tua ini sekarang?" Senior Heng Hui, statusmu selalu sangat tinggi di hati kami. Sejak kapan kami melupakanmu? Itu benar. Senior Heng Hui, kamu selalu menjadi idola junior ini. Bagaimana mungkin junior ini berani bersikap kasar terhadapmu? Ini adalah hadiah yang telah saya siapkan untuk Anda. Hanya saja, saya belum punya waktu untuk menyerahkannya kepada Anda. Pada saat itu, orang banyak tiba-tiba teringat bahwa orang tua aneh Heng Hui adalah individu yang berpikiran sempit. Maka, banyak orang mulai menyanjungnya. Selanjutnya, satu persatu, mereka mulai mengambil hadiah untuk diberikan kepada orang tua aneh Heng Hui. Adapun orang tua aneh Heng Hui, dia menerima semua hadiah tanpa ragu-ragu. Setelah menerima semuanya, dia mengangguk dengan puas, itu lebih seperti itu. Kalau begitu, Senior Heng Hui, tolong lihat. Apakah keterampilan bela diri Chu Feng tabu leluhur senior Zhan Haichuan, 4 penjaga surgawi? Kerumunan bertanya. Tidak perlu, leher orang tua aneh Heng Hui terpelintir ke samping, dan dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Menyaksikan adegan itu, semua orang merasa kesal. Mereka mengeluh dalam hati mereka, orang tua aneh Heng Hui benar-benar serakah dan tak pernah puas. Kami telah memperlakukannya dengan sangat baik, namun dia masih terus mempersulit kami. Jelas bahwa menurutnya pemberian kita tidak cukup. Pada saat kerumunan menyuarakan keluhan mereka di dalam hati mereka dan berpikir untuk bergandengan tangan untuk menjaga orang tua aneh Heng Hui, dia berbicara lagi, tidak hanya keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng saat ini, keterampilan bela diri Tuan Zhan Haichuan. Beberapa keterampilan bela diri lain yang dia gunakan sebelumnya juga merupakan keterampilan bela diri yang sering digunakan Tuan Zhan Haichuan. Mendengar kata-kata itu, orang banyak terheran-heran. Senior Heng Hui, apakah Anda yakin? Orang tua ini telah memperhatikan segalanya.
Saya benar-benar yakin, kata orang tua aneh Heng Hui. Senior, kalau begitu, maksudmu? Kerumunan bertanya serempak. Apa yang saya katakan adalah bahwa Chu Feng ini telah memperoleh warisan Master Zhan Haichuan. Dia adalah penerus Master Zhan Haichuan, kata orang tua aneh Heng Hui. Bab 2514 Keterampilan Bela Diri Perlindungan Klan. Pada saat itu, kerumunan semua tidak dapat menahan diri dari menghirup seteguk udara dingin. Jika kata-kata itu diucapkan oleh orang lain, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Namun, orang tua aneh Heng Hui yang mengucapkan kata-kata itu. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun, setelah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar berhasil mendapatkan warisan Zhan Haichuan untuk menjadi penerus Zhan Haichuan, mereka tidak dapat menahan keheranan mereka. 2 tahun lalu, Chu Feng memperoleh warisan Grandmaster KAI Hong. Itu sudah menjadi sesuatu yang membuat semua orang merasa iri. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan mendapatkan warisan Master Zhan Haichuan. Sebenarnya apa asal-muasal anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan yang begitu besar? Semakin banyak orang memikirkannya, semakin heran mereka. Meskipun mereka adalah individu yang berpengalaman dan berpengetahuan, mereka masih tidak dapat menenangkan diri. Siapakah Zhan Haichuan dan Grandmaster KAI Hong? Mereka berdua adalah ahli super yang menguasai alam biasa 100 perbaikan di era masing-masing. Adapun Zhan Haichuan, ketenarannya bahkan lebih besar dari Grandmaster KAI Hong. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar menjadi penerus Zhan Haichuan dan Grandmaster KAI Hong. Belum lagi yang lain, hanya keberuntungannya yang sudah menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Keterampilan bela dirimu adalah milik Zhan Haichuan? Diskusi dari para pengamat memasuki telinga Kong Dou Moyuan dan menyebabkan ekspresinya juga berubah. Dia sebenarnya langsung menanyai Chu Feng. Bagaimana jika ya dan bagaimana jika tidak? Kata Chu Feng dengan sikap tidak setuju, dan kemudian tersenyum dengan jijik. Kalau begitu, kamu sama sekali tidak mendapatkan warisan Zhan Haichuan. Itu benar. Bagaimana mungkin sampah sepertimu mendapatkan pengakuan Tuan Zhan Haichuan? Pada saat itu, Kong Dou Moyuan menunjukkan senyum santai. Terbukti, dia secara pribadi tidak ingin Chu Feng mendapatkan warisan Zhan Haichuan. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Banyak keterampilan rahasia yang saya gunakan sebelumnya semuanya dari klan perang era kuno. Meskipun saya bukan penerus Zhan Haichuan, saya telah memperoleh ajaran klan perang era kuno, kata Chu Feng. Ini benar-benar nyata. Bahkan dia sendiri mengakuinya, itu pasti benar. Ini benar-benar tak terbayangkan. Mungkinkah Chu Feng ini adalah dewa yang ditakdirkan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa seberuntung ini? Kerumunan di sekitarnya meledak menjadi gempar. Ini bukan hanya mereka yang murni mengamati pertempuran, bahkan Dugu Jiansu dan biksu anggur daging, yang kultivasinya dilumpuhkan oleh Chu Feng, mengungkapkan ekspresi tercengang. Alasannya karena masalah ini sangat besar. Ini sudah bukan lagi masalah bakat. Sebaliknya, masalahnya menjadi fakta bahwa Chu Feng berhasil mendapatkan pengakuan dari Zhan Haichuan dan Grandmaster KAI Hong. Berapa banyak orang di 100 Refinements Ordinary Realm yang tidak percaya pada pencapaian Chu Feng dan memandang rendah dia? Namun, sejak hari itu, mereka semua tidak akan berguna. Pertanyaan orang-orang itu tentang validitas pencapaian Chu Feng semuanya tidak ada artinya. Ketika bahkan Zhan Haichuan dan Grandmaster KAI Hong telah mengakui seseorang, apa yang mungkin menjadi pertanyaan mereka? Bagus. Ini bahkan lebih baik. Hari ini, aku akan merebut warisanmu dan menjadikan semua milikmu milikku. Kong Dou Moyuan tiba-tiba menjadi sangat marah. Kemarahannya berasal dari kecemburuannya terhadap Chu Feng.
Dia benar-benar kecewa dengan keberuntungan Chu Feng. Pada saat yang sama ketika dia menjadi marah, dia membalik telapak tangannya, dan tombak persenjataan leluhur lainnya muncul di tangannya. Kekuatan sebenarnya dari persenjataan leluhur adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan oleh leluhur bela diri. Dengan kata lain, persenjataan leluhur dapat dikatakan sebagai bantuan terbesar bagi leluhur bela diri. Pada saat itu, Kong Do Muiwan sedang menggunakan dua tombak persenjataan leluhur secara bersamaan. Dengan demikian, kekuatan pertempurannya meningkat pesat. Setelah kekuatan tempurnya meningkat, keterampilan bela diri Kong Do Muiwan juga semakin ganas. Nyatanya, sepertinya ukuran binatang buas itu juga meningkat. Yang terpenting, angin puyuh muncul di atas Kong Do Muiwan. Angin puyuh itu berwarna hitam. Itu sangat kuat dan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Selain itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah angin puyuh hitam pekat itu mampu melahap segalanya. Itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur, keterampilan bela diri tabu leluhur yang kuat. Tidak hanya saudara Muiwan menggunakan dua persenjataan leluhur secara bersamaan, dia sebenarnya juga menggunakan dua keterampilan bela diri tabu leluhur sekaligus. Lebih jauh lagi, yang lain sebenarnya sekuat ini juga, seseorang berteriak dengan khawatir. Dia sudah menyadari bahwa keterampilan bela diri tabu leluhur yang dilepaskan Kong Do Muiwan bahkan lebih kuat daripada binatang buas itu, bahwa itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur tingkat yang lebih tinggi. Pada saat kerumunan berseru kagum, 4 angin puyuh hitam gelap muncul di atas Kong Do Muiwan berturut-turut. Menambahkan mereka bersama-sama, ada total 5 angin puyuh hitam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di antara kerumunan berkata, "Itu bukan keterampilan bela diri tabu leluhur biasa. Itu adalah keterampilan bela diri perlindungan klan Kong Hea Family Clan, Tabo Leluhur, Tebasan Angin Hitam." Tabu leluhur, tebasan angin hitam. Bukankah leluhur Tabo, Backwind Slash adalah serangan tebasan? Apa yang saudara Muiwan gunakan saat ini jelas merupakan angin puyuh, bukan? Seseorang bertanya. Tabu leluhur, tebasan angin hitam terdiri dari angin puyuh hitam. Ketika seseorang menyerang dengan angin puyuh, mereka akan bergabung menjadi tebasan. Iklan oleh Puk Future. Namun, leluhur Tabo, Backwind Slash tidak hanya membutuhkan waktu lama untuk disiapkan, tetapi seseorang juga harus memiliki kultivasi yang sangat kuat untuk mendukungnya. Dilaporkan, tabu leluhur ini, tebasan angin hitam adalah keterampilan bela diri di puncak keterampilan bela diri tabu leluhur. Dikatakan bahwa leluhur bela diri akan merasa sangat sulit untuk menggunakannya. Bahkan di klan surgawi Kong, hanya ahli tingkat dewa sejati yang mengetahuinya. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa saudara Muiwan benar-benar memahami tabu leluhur, tebasan angin hitam. Tidak pernah saya menyangka bahwa saudara Muiwan sebenarnya luar biasa ini. Reputasinya sebagai yang terkuat di bawah dewa sejati benar-benar dibenarkan. Tampaknya bahkan Chu Feng akan ditakdirkan untuk menderita kekalahan telak hari ini. Setelah memverifikasi bahwa keterampilan bela diri tabu leluhur yang digunakan Kong Do Muiwan pada saat itu adalah keterampilan bela diri perlindungan klan-klan surgawi, keterampilan bela diri tabu leluhur yang hanya dapat digunakan oleh dewa sejati klan surgawi klan Kong. Kerumunan semua mengungkapkan tatapan kekaguman saat mereka melihat Kong Do Muiwan. Memang, itu adalah tabu leluhur, tebasan angin hitam. Saya telah melihat penatua Utmost Exalted dari Kong Hea Family Clan menggunakannya sebelumnya. Namun, ketika tetua yang paling mulia itu menggunakan tabu leluhur, tebasan angin hitam, 8 angin puyuh hitam muncul di langit. Tabu leluhur saudara Muiwan, tebasan angin hitam hanya menghasilkan 5 angin puyuh. Ini berarti saudara Muiwan masih belum sepenuhnya memahami keterampilan bela diri itu, kata lelaki tua lain dari antara kerumunan itu. Cepat, lihat!
angin puyuh hitam lainnya telah muncul. Totalnya ada 6 sekarang. Tiba-tiba, seseorang berteriak sambil menunjuk ke langit. Kerumunan melihat ke atas. Benar saja, angin puyuh hitam lainnya muncul di atas Kong Do Moyuan. Pada saat itu, ada total 6 angin puyuh. Selanjutnya, setelah angin puyuh ke-6 muncul, angin puyuh ke-7 juga muncul. Sungguh tidak bisa dipercaya. Sebagai leluhur bela diri, dia sebenarnya mampu membentuk 7 angin puyuh? Kong Do Moyuan, apakah dia benar-benar hanya leluhur bela diri? Pada saat itu, para pengamat semua tertegun sekali lagi. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Hanya saja, ketidakpercayaan mereka tidak ditujukan pada Chu Feng, melainkan Kong Do Moyuan kali ini. Tatapan mereka semua terfokus pada Kong Do Moyuan. Seruan kekaguman dan tatapan pemujaan dari kerumunan, sudut bibir Kong Do Moyuan terangkat menjadi senyuman bangga. Namun, tepat pada saat itu, angin puyuh ke-7 yang masih dia kondensasi tiba-tiba menghilang. Omong kosong. Pada saat itu, ekspresi Kong Do Moyuan langsung berubah. Dia tahu betul bahwa dia ceroboh dan gagal memadatkan angin puyuh ke-7. Dia segera mulai berkonsentrasi dan fokus untuk memadatkan angin puyuh ke-7 lagi. Namun, kali ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat memadatkan angin puyuh ke-7. Melihat bahwa Kong Do Moyuan tidak dapat memadatkan angin puyuh ke-7, kerumunan yang berseru kagum di depan semuanya mengungkapkan ekspresi canggung. Tampaknya mereka memujinya terlalu dini, bahwa mereka terlalu dini berseru kagum. Bab 2515, semua orang menakjubkan. Pada saat itu, kerumunan yang berteriak ketakutan sebelumnya benar-benar diam. Adapun Kong Do Moyuan, dia yang awalnya sangat bangga menjadi sangat malu. Memalukan. Ini benar-benar terlalu memalukan. Itu awalnya sesuatu yang layak dipamerkan. Namun sekarang, karena kecerobohannya sendiri, dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Saat itu, Kong Do Moyuan yang selama ini sangat peduli dengan reputasinya merasa ingin bunuh diri karena malu. Uhuk-uhuk. Sebenarnya, bisa mengembunkan 6 angin puyuh hitam sudah lumayan bagus. Benar, benar, benar. Lagi pula, itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur yang hanya bisa dilakukan oleh dewa sejati. Saudara Moyuan hanyalah leluhur bela diri. Namun, dia tidak hanya mampu melepaskannya, dia bahkan berhasil memadatkan 6 angin puyuh, hanya 2 angin puyuh dari ahli tingkat True Immortal. Ini sudah sangat luar biasa. Tampaknya takut Kong Do Moyuan akan ditempatkan dalam situasi yang sangat canggung, dan karena mereka benar-benar kagum, kerumunan mulai memuji Kong Do Moyuan lagi. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar pujian itu, ekspresi Kong Do Moyuan tidak lagi seburuk sebelumnya. Apa ini? Anda gagal? Kamu benar-benar tidak berguna. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang penuh dengan ejekan tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana apanya? Kong Do Moyuan bertanya dengan marah. Apa yang saya maksud? Keterampilan bela diri Anda sangat kuat. Namun, itu membutuhkan waktu untuk terbentuk. Saya memutuskan untuk tidak menghentikan Anda, dan dengan sengaja memberi Anda waktu untuk membentuk keterampilan bela diri Anda karena saya ingin melihat dengan tepat keterampilan bela diri seperti apa yang akan Anda hasilkan. Namun, saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa meskipun saya telah memberi Anda kesempatan, Anda sebenarnya akan sangat mengecewakan, bahwa Anda benar-benar gagal. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dia tidak lagi memandang Kong Do Moyuan dengan tatapan seseorang yang memandangi musuhnya. Sebaliknya, dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh yang mengecewakan.
Alasannya karena mata Chu Feng dipenuhi dengan kekecewaan. Jadi Chu Feng benar-benar berhasil melihat keterampilan bela diri Brother Mo Yuan dan dengan sengaja memutuskan untuk tidak menghentikannya? Ini. Seberapa percaya diri dia? Mungkinkah Chu Feng benar-benar memiliki sarana untuk menangani leluhur Tabo, Backwind Slash? Kerumunan tiba-tiba menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Mereka menyadari bahwa Chu Feng tidak bodoh, tetapi dia sengaja membiarkan Kong Du Moyuan membentuk keterampilan bela dirinya. Apa kau tahu? Saya telah berhasil melepaskan tabu leluhur saya, tebasan angin hitam. Bagaimana bisa gagal? Kong Du Moyuan berdebat. Kamu sebenarnya mau percaya kebohonganmu sendiri? Baiklah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Chu Feng mengangkat bahu. Bocah sombong, aku akan membuatmu mengalami kekuatan tabu leluhurku. Tebasan angin hitam sekarang. Saat Kong Du Moyuan berbicara, 6 angin puyuh hitam di atas kepalanya mulai menyatu satu sama lain. Jepret gemuruh pada saat itu, awan hitam melonjak di langit saat kilat dan guntur berderap. Perpaduan 6 angin puyuh membawa badai besar. Segera, 6 angin puyuh menyatu menjadi bilah tajam yang berdiri secara horizontal di langit. Bilah tajam itu juga berwarna hitam. Pada awalnya, bilah itu tampak seperti angin yang berhamburan. Namun, kemudian mulai menjadi lebih substansial. Semakin besar bilahnya, semakin menakutkan auranya. Kong Du Moyuan berencana menyerang. Mengapa Chu Feng tidak melakukan apa-apa? Apakah dia benar-benar percaya diri, atau apakah dia sesombong itu? Melihat bahwa ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah, dan dia tidak melakukan apapun untuk menjawab tabu leluhur Kong Du Moyuan, tebasan angin hitam yang hendak dikirim ke arahnya, kerumunan bingung. Mereka tidak yakin apakah Chu Feng benar-benar percaya diri untuk dapat mengambil tabu leluhur Kong Du Moyuan, tebasan angin hitam, atau apakah Chu Feng begitu sombong sehingga dia memutuskan untuk meremehkan tabu leluhur Kong Du Moyuan, tebasan angin hitam. Kong Du Moyuan, lihat, apa ini? Tepat ketika Kong Du Moyuan hendak menyerang, pedang emas besar muncul di tangan kiri Chu Feng. Pedang itu lebarnya 2 kaki dan panjang 3 meter. Itu lebih besar dari orang biasa. Dibandingkan dengan Stormwind Edge yang dipegang Chu Feng dengan tangan kanannya, pedang yang dia keluarkan berkali-kali lebih mendominasi. Yang terpenting, aura pedang itu sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan Stormwind Edge di tangan kanan Chu Feng. Begitu pedang muncul, aura Chu Feng segera meningkat dalam jumlah besar. Bagaimanapun, Chu Feng menggunakan 2 persenjataan leluhur berkualitas tinggi saat ini. Luar biasa. Chu Feng sebenarnya mampu menggunakan 2 persenjataan leluhur berkualitas tinggi secara bersamaan, kerumunan tersentak kagum. Dibandingkan dengan persenjataan leluhur Kong Du Moyuan, 2 persenjataan leluhur yang digunakan Chu Feng pada saat itu jauh lebih sulit untuk ditundukkan. Bagaimanapun, mereka adalah 2 persenjataan leluhur berkualitas tinggi. Pedang besar naga api. Dibandingkan dengan yang lain, ekspresi Kong Du Moyuan menjadi terdistorsi. Kemarahan yang tak tertandingi muncul di matanya. Seolah-olah dia akan menyemburkan api dari matanya. Pedang besar naga api, itu nama persenjataan leluhur itu? Aneh, kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Tunggu, Flame Dragon Greatsword, bukankah itu senjata leluhur Kong Heavenly Clan? Tiba-tiba, kerumunan mengingat suatu masalah. Ah, itu sebenarnya adalah senjata leluhur klan Surgawi Kong, pedang besar naga api? Tapi, bukankah Flame Dragon Greatsword dikatakan telah hilang selama bertahun-tahun? Kenapa dengan Chu Feng? Begitu hal itu terungkap, kerumunan sekali lagi menjadi bingung. Mereka tahu betul siapa leluhur Kong Heavenly Clan. Dia adalah orang yang telah membawa klan Surgawi Kong ke tingkat statusnya saat ini.
Meskipun leluhur klan surgawi Kong tidak dapat menandingi Grandmaster Kai Hong dan San Hai Chuan dalam sejarah alam biasa 100 perbaikan, dia adalah eksistensi yang berada di urutan kedua setelah mereka berdua. Dia adalah individu legendaris yang memiliki kemampuan untuk menguasai suatu era. Dengan demikian, persenjataan leluhur dan tekniknya adalah semua hal yang diketahui oleh orang-orang dari alam biasa 100 perbaikan. Sayangnya, setelah leluhur klan surgawi Kong meninggal, senjata dan tekniknya yang membuatnya terkenal semuanya menghilang. Bahkan keturunan klan surgawi Kong tidak pernah menggunakannya lagi. Iklan oleh Pu Future. Dengan demikian, orang-orang dari alam biasa 100 penyempurnaan semuanya berpikir bahwa senjatanya telah hilang. Mengapa senjata legendaris yang telah hilang selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di tangan Chu Feng? Gemuruh pada saat kerumunan tercengang dan bingung, Chu Feng mengangkat Flame Dragon Greatsword tinggi-tinggi. Saat berikutnya, kekuatan bela diri tak terbatas yang terlihat dengan mata telanjang ditembakkan dari Flame Dragon Greatsword dan menuju ke langit. Gemuruh setelah kekuatan bela diri ditembakkan, itu meledak di langit. Dalam sekejap, seluruh wilayah diselimuti warna keemasan yang megah. Segera, awan hitam mulai berkumpul di atas Chu Feng. Petir mulai berkelap-kelip di awan. Perpaduan awan hitam dan kilat membentuk pemandangan yang spektakuler. Yang terpenting, awan itu bukanlah awan biasa, dan petir itu bukanlah petir biasa. Meskipun awan dan petir tampaknya tidak normal, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Nyatanya, mereka sama sekali tidak kalah dengan aura tabu leluhur Kong Do Moyuan, tebasan angin hitam. Keterampilan bela diri itu, mungkinkah bahwa itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur klan Kong yang telah lama hilang? Tabu leluhur, pemindahan awan petir? Seorang lelaki tua dari antara kerumunan berteriak ketakutan. Ada nada tidak percaya dalam tangisannya. Yang terpenting, lelaki tua itu memiliki ekspresi yang sangat heran di wajahnya. Apa? Itulah tabu leluhur, pemindahan petir? Bagaimana bisa? Teriakan alarm orang tua itu menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Orang-orang yang hadir tahu betul apa itu tabu leluhur, pemindahan awan petir. Itu adalah teknik yang memungkinkan leluhur klan surgawi Kong menjadi terkenal, keahliannya yang sempurna, sesuatu yang telah hilang dari klan surgawi Kong selama bertahun-tahun. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng mengetahuinya? Lebih jauh lagi, bagaimana dia bisa melepaskannya? Lagi pula, itu sudah luar biasa bahwa Chu Feng telah memperoleh Greatsword Naga Api. Jika keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng benar-benar tabu leluhur, pemindahan awan petir, maka itu akan sangat mencengangkan. Pada saat orang banyak tidak mau percaya itu benar, Chu Feng menatap pria tua itu dan berkata perlahan, penglihatan yang bagus. Keterampilan bela diri saya ini memang disebut tabu leluhur, pemindahan awan petir. Surga! Ini sebenarnya adalah tabu leluhur, pemindahan awan petir. Pada saat itu, orang-orang yang hadir, terlepas dari siapa mereka, dan kecuali Chu Feng, semua tercengang. Bab 2516 Kemampuan Menentang Surga. Heran, kerumunan sangat tercengang sehingga mereka semua merasa ini luar biasa. Ketika Chu Feng secara pribadi mengakui bahwa keterampilan bela dirinya adalah tabu leluhur, pemindahan awan petir, kerumunan di sekitarnya semuanya langsung membatu. Pada saat itu, kerumunan benar-benar terpana oleh situasi di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Greatsword Naga Api Chu Feng adalah sesuatu yang telah digunakan leluhur klan surgawi Kong. Adapun tabu leluhur, pemindahan Thundercloud, itu juga merupakan keterampilan bela diri paling terkenal dari leluhur klan surgawi Kong. Mengapa dua hal yang telah hilang dari klan surgawi Kong selama bertahun-tahun ini tiba-tiba muncul di tangan Chu Feng? Selanjutnya, siapa Chu Feng? Dia adalah seseorang yang memandang klan surgawi Kong sebagai musuh bebuyutannya.
Pengungkapan dramatis ini benar-benar membingungkan orang banyak di sekitarnya. Pada saat itu, Kong Dongmuan berteriak dengan marah, "Chu Feng, kamu bajingan tercela, jadi kamu benar-benar orang yang mengganggu area terlarang Kong Heavenly Clan kami." Suaranya yang marah bahkan lebih menusuk telinga daripada guntur. Bahkan, tubuhnya pun mulai gemetar. Kemarahan yang tak terlukiskan. Sebagai anggota klan surgawi Kong, dia tahu betul bahwa pedang besar naga api dan tabu leluhur, pemindahan awan petir tidak hilang. Sebaliknya, mereka disembunyikan di Grave Calamity Mountain Range oleh leluhur mereka. Fakta bahwa Chu Feng benar-benar memiliki kedua hal itu berarti bahwa orang yang mengganggu pegunungan duka bencana saat itu pastilah Chu Feng. Bajingan tercela? Bagaimana apanya? Chu Feng menunjukkan ekspresi bingung terhadap tuduhan Kong Dongmuan. Apa maksudmu? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani memberitahu saya di mana tepatnya Anda mendapatkan pedang besar naga api dan tabu leluhur, pemindahan petir? Kong Dongmuan bertanya dengan marah. Itu benar. Di mana tepatnya Anda mendapatkannya? Orang-orang di kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Mereka semua ingin tahu yang sebenarnya. Mengapa saya tidak berani? Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, silakan dan beritahu aku. Kong Dongmuan mendesak dengan marah. Dia ingin semua orang tahu bahwa Chu Feng telah mengganggu area terlarang klan surgawi Kong mereka dan mencuri harta karun perlindungan klan Kong surgawi mereka. Pedang besar naga api dan tabu leluhur, pemindahan awan petir diberikan kepadaku oleh senior Kong Yingyi, kata Chu Feng acuh tak acuh. Ini. Meskipun Chu Feng benar-benar tenang, kerumunan di sekitarnya tidak bisa tetap tenang. Alasannya karena mereka semua tahu betul bahwa Kong Yingyi adalah leluhur Kong Heavenly Clan. Anda. Pada saat itu, Kong Dongmuan sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tahu dengan jelas bahwa Chu Feng telah mencuri harta karun perlindungan klan mereka. Namun, dengan cara Chu Feng menjelaskan banyak hal, ada konotasi yang sama sekali berbeda. Alih-alih mencuri, Chu Feng membuatnya terdengar seolah-olah dia berhak mendapatkannya. Bagaimana mungkin Kong Dongmuan menerima ini? Senior itu juga menyatakan bahwa keturunannya semuanya tidak kompeten. Dia telah menunggu bertahun-tahun, tetapi tidak ada keturunannya yang mampu melewati formasi besar yang dia tinggalkan untuk mendapatkan warisannya. Dia mengatakan bahwa karena saya, sebaliknya, berhasil melewati formasi besarnya, saya adalah individu yang ditakdirkan. Karena itu, dia memutuskan untuk menyerahkan warisannya kepadaku, kata Chu Feng. Omong kosong. Mengapa leluhur klan surgawi Kong kita mewariskan warisannya kepada orang luar sepertimu? Kong Dongmuan sangat marah sehingga dia mulai menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasa bahwa Chu Feng tidak hanya mengarang cerita, tetapi dia juga menghina klan surgawi Kong mereka pada saat yang sama. Apa? Jadi senior itu sebenarnya adalah leluhur Kong Heavenly Clan Anda? Lalu keturunan tidak kompeten yang dia bicarakan juga termasuk kamu, bukan? Kata Chu Feng dengan ekspresi terkejut. Bajingan tercela, jangan pamer apa yang disebut kemampuanmu untuk mengatakan omong kosong. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengambil kembali semua milik klan surgawi Kong kita. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tabu leluhur, tebasan angin hitam di atas kepala Kong Dongmuan ditebas ke arah Chu Feng. Setelah tebasan ditembakkan, ukurannya segera mulai bertambah dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi sangat besar hingga menutupi langit dan bumi. Adapun aura yang dipancarkannya, seolah-olah bisa menghancurkan seluruh langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Menghadapi serangan itu, Chu Feng tidak mau kalah. Dia mendengus dingin. Saat matanya berkedip dengan kilat,
awan hitam yang dipenuhi lebih dari 10.000 sambaran petir datang terbang ke bawah sambil menutupi langit. Kekuatan serangannya sebenarnya lebih kuat dari tabu leluhur Kongdo Moyuan, tebasan angin hitam. Gemuruh dalam sekejap mata, dua serangan berukuran raksasa bertabrakan. Tebasan hitam pekat dan awan hitam pekat terjalin bersama. Selain petir, satu-satunya hal yang bisa dirasakan adalah kesuraman dan ketakutan. Belum lagi pusat tabrakan, hanya riak energi yang menyebabkan Chu Feng dan Kongdo Moyuan dipukul mundur berulang kali. Bahkan ketika mereka berdua tidak mampu menahan riak energi, orang bisa membayangkan dengan sangat baik betapa berbahayanya jika salah satu keterampilan bela diri mendarat di tubuh mereka. Konon, di antara pertarungan para ahli, pasti akan ada pemenang dan pecundang. Dengan demikian, kedua keterampilan bela diri tabu leluhur ini dikatakan sebagai mahakarya puncak juga akan memiliki perbedaan kekuatan. Di dalam riak, awan hitam dan kilat berkurang. Namun, kekuatan dari tebasan juga menurun. Selain itu menurun lebih cepat. Setelah Black Wind Slash benar-benar menghilang, Hundercloud Displacement masih ada. Selanjutnya, ia mulai bergerak menuju Kongdo Moyuan. Chu Feng telah menang. Seperti yang diharapkan dari tabu leluhur, pemindahan awan petir. Kekuatannya telah mencapai keadaan yang menakutkan. Bahkan tabu leluhur, tebasan angin hitam tidak dapat menandinginya. Iklan oleh Pub Future kerumunan mulai berseru kagum. Lagi pula, hasil pertarungan antara tabu leluhur telah ditentukan. Namun, mereka tidak menyangka Kongdo Moyuan akan dikalahkan begitu saja. Alasannya karena mereka mengenal Kongdo Moyuan dengan sangat baik dan tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang akan mengaku kalah begitu saja. Benar saja, pada saat tabu leluhur Chu Feng, pemindahan awan petir akan mencapai Kongdo Moyuan, sepasang sayap petir tiba-tiba menjulur dari belakang punggung Kongdo Moyuan. Ketika Thunder Wings muncul, kekuatan pertempuran Kongdo Moyuan langsung meningkat satu tingkat. Jepret Kongdo Moyuan tiba-tiba mengayunkan tombak persenjataan leluhur yang dia pegang di tangan kanannya. Seekor naga emas terbang keluar. Naga emas itu sangat perkasa dan menindas. Itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur. Dalam hal keterampilan bela diri itu sendiri, naga emas itu secara alami bukan tandingan tabu leluhur Chu Feng, pemindahan awan petir. Namun, kekuatan pertempuran Kongdo Moyuan sangat kuat saat ini, dia adalah satu tingkat di atas Chu Feng. Selain itu, lebih dari setengah kekuatan di balik tabu leluhur Chu Feng, pemindahan awan petir telah dinetralkan oleh tabu leluhur Kongdo Moyuan, tebasan angin hitam. Dengan demikian, naga emas itu berhasil dengan mudah menembus tabu leluhur Chu Feng, pemindahan awan petir. Awan hitam berhamburan saat naga emas membubung ke langit. Mengaum naga emas meraung. Dengan mulut terbuka lebar, niat membunuh yang intens dan kekuatan yang tak terbendung, ia mulai menyerang Chu Feng untuk melahapnya. Melihat adegan ini, penonton merasa bahwa hasil pertandingan telah diputuskan. Lagi pula, ada perbedaan seluruh tingkat kekuatan pertempuran di antara mereka. Kecuali Chu Feng memiliki teknik yang menantang surga, dia pasti tidak akan bisa memblokir serangan yang masuk. Gemuruh namun, tepat saat naga emas hendak mendekati Chu Feng. Ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan naga emas itu benar-benar terbelah menjadi dua. Itu adalah, pada saat itu, kerumunan itu benar-benar terkejut. Mereka segera berbalik untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Setelah melihat, mereka menemukan bahwa kapak raksasa emas terang dan menyilaukan sebenarnya sebelum Chu Feng. Kapak itu sangat mengesankan dan memancarkan aura yang tak terlukiskan. Yang terpenting, kapak raksasa itu benar-benar dapat dengan mudah meretas naga emas itu. Ini hanya berarti satu hal. Chu Feng, dia benar-benar memiliki teknik yang menantang surga.
Dia sebenarnya benar-benar mampu melawan seseorang dengan kekuatan tempur satu level di atasnya. Bab 2517 Serangan Kejutan dengan Tanda Petir. Kongdu Moyuan, karena aku, Chu Feng, berani datang ke sini hari ini, itu berarti aku memiliki kepastian untuk bisa melawanmu. Jika Anda berpikir bahwa Anda akan dapat mengalahkan saya karena kultivasi Anda berada di atas level saya, maka Anda hanyalah delusi. Pertempuran antara kamu dan aku baru saja dimulai. Saat Chu Feng berbicara, dia mengendalikan kapak perang era kuno dan menebaskannya ke Kongdu Moyuan. Dengan kekuatan pertempuran satu tingkat di atas Chu Feng, Kongdu Moyuan secara alami akan membalas serangan Chu Feng. Dia mulai mengirim keterampilan bela diri tabu leluhur menuju Chu Feng tanpa henti. Namun, terlepas dari keterampilan bela diri tabu leluhur seperti apa yang dia kirimkan, mereka dengan mudah diretas oleh Chu Feng. Melihat bahwa kapak perang era kuno semakin dekat dan dekat dengannya, Kongdu Moyuan tidak dapat terus bertahan. Dia mulai mundur sambil terus mengirimkan keterampilan bela diri tabu leluhur untuk memperlambat kapak perang era kuno yang masuk. Bajingan, pada saat itu, Kongdu Moyuan memiliki ekspresi yang sama sekali tidak berdamai. Dia merasa sangat cemberut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Chu Feng setelah habis-habisan. Dia tidak pernah mengharapkan Chu Feng untuk mengambil hal seperti itu, hal yang benar-benar mampu mengatasi seluruh tingkat kekuatan pertempuran. Tidak hanya Chu Feng mampu melawannya, tapi dia bahkan menekannya. Tepatnya apa itu? Bagaimana bisa seganas ini? Aura yang luar biasa ini, sensasi berada di bawah penguasa. Itu jelas bukan keterampilan bela diri biasa. Bahkan keterampilan bela diri tabu leluhur seharusnya tidak sekuat ini. Mungkinkah ini skill rahasia? Tapi, bahkan skill rahasia seharusnya tidak sekuat ini. Saat Chu Feng dan Kongdu Moyuan bertarung, kerumunan tidak dapat menenangkan diri. Mereka semua ingin tahu persis apa teknik yang digunakan Chu Feng, dan persis apa asalnya untuk menjadi sangat kuat, untuk dapat menghancurkan pemahaman mereka tentang keterampilan bela diri. Tampaknya Chu Feng tidak hanya memperoleh keterampilan bela diri klan perang era kuno, ia juga memperoleh hal semacam ini. Pada saat kerumunan semua menebak apa kapak perang era kuno Chu Feng, orang tua aneh Heng Hui, yang tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, berbicara lagi. Ini juga dari klan perang era kuno. Kata-kata orang tua aneh Heng Hui datang seperti batu besar yang jatuh ke permukaan danau yang tenang. Segera, gelombang besar diangkat. Semua anggota kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah orang tua aneh Heng Hui. Saat itu, Tuan Zhan Haichuan memiliki kartu truf sejati. Itu bukan keterampilan bela diri biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia itu disebut tombak perang era kuno. Kecuali jika dia tidak menggunakan tombak perang era kuno, ketika dia melakukannya, terlepas dari seberapa kuat lawannya, mereka semua akan mengalami nasib kematian yang sama. Meskipun teknik menantang surga Chu Feng adalah kapak yang sangat besar dan bukan tombak yang sangat besar, itu sangat mirip dengan deskripsi yang tercatat dari teknik rahasia Tuan Zhan Haichuan, tombak perang era kuno. Jadi, tidak heran jika kapak sangat kuat melawan surga. Alasannya adalah karena itu pasti merupakan keterampilan rahasia dari klan perang era kuno, kata orang tua aneh Heng Hui. Jadi itu masalahnya. Itu sebenarnya keterampilan rahasia dari klan perang era kuno. Tidak heran, tidak heran. Chou Feng telah memperoleh warisan dari Grandmaster Kai Hong, Zhan Haichuan dan leluhur klan surgawi Kong. Saat dia menjadi True Immortal, siapa yang mungkin bisa menandinginya? Dia kemungkinan besar akan benar-benar menjadi penguasa absolut dari alam biasa 100 penyempurnaan. Pada saat kerumunan tercengang, mereka juga merasa sangat bersemangat. Bagaimanapun,
Mereka menyaksikan keterampilan rahasia yang sebanding dengan kemampuan terkuat San Haichuan. Meskipun mereka sangat tidak menyukai Chu Feng dan juga bisa dianggap sebagai musuh Chu Feng, karena mereka adalah teman Kong Dou Moyuan, setelah mempertimbangkan betapa kuatnya Chu Feng, mereka telah membuat keputusan bahwa jika Chu Feng memenangkan pertempuran, mereka pasti tidak akan menjadi musuh Chu Feng. Sebaliknya, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengubah permusuhan mereka sebelumnya dengan Chu Feng menjadi persahabatan dan mencoba yang terbaik untuk memperdalam hubungan mereka. Gemuruh pada saat kerumunan sedang merenung, ledakan keras lainnya terdengar dari langit. Mendampingi ledakan keras itu adalah cahaya keemasan yang memenuhi langit. Sinar keemasan menerangi seluruh langit dan bumi. Kekuatan yang menindas dari pancaran itu menyebabkan kerumunan yang hadir bergetar. Namun, sinar keemasan itu adalah salah satu kekalahan Kong Dou Moyuan lainnya. Itu benar, Kong Dou Moyuan telah melepaskan keterampilan bela diri tabu leluhur lainnya ke arah Chu Feng. Namun, itu juga dengan mudah diretas menjadi dua oleh kapak perang era kuno Chu Feng. Brengsek! Tepatnya apa itu? Bagaimana bisa sesulit ini untuk dihadapi? Mungkinkah itu semacam harta karun? Pada saat itu, kulit Kong Dou Moyuan menjadi pucat. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih lemah. Terlepas dari seberapa kuat dia, terlepas dari seberapa kuat fondasinya, dia masih tidak dapat mendukung dirinya sendiri dengan menggunakan keterampilan bela diri tabu leluhur secara terus-menerus. Untuk ketidakberdayanya yang besar, kapak perang era kuno Chu Feng tampaknya tak terbendung. Terlepas dari jenis serangan apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menembus kapak perang era kuno Chu Feng. Sebelum kapak perang era kuno, dia hanya bisa melarikan diri dengan berantakan dalam keadaan babak belur dan kelelahan. Pada saat itu, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kong Dou Moyuan masih memiliki satu teknik terakhir yang belum dia gunakan. Namun, dia tahu betul bahwa Chu Feng pasti memiliki teknik yang sama. Karena itu akan menjadi kartu truf terakhirnya, dia harus membuat Chu Feng lengah dengan serangan mendadak. Lain. Dia kemungkinan akan menderita kekalahan telak di tangan Chu Feng. Paling tidak, kamu adalah leluhur bela diri peringkat 9. Mengapa Anda terus melarikan diri tanpa henti? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku? Mengapa kamu tidak mencoba membunuhku? Saat Chu Feng mengendalikan kapak perang era kuno untuk mengejar Kong Dou Moyuan untuk membunuhnya, dia juga mempermalukan Kong Dou Moyuan. Chu Feng, anggap saja kamu menang hari ini. Apakah mungkin bagi kita untuk berhenti berkelahi sekarang? Jika Anda melakukan itu, saya dapat memohon keringanan hukuman untuk Anda kepada kepala klan-klan saya. Saya akan memintanya untuk tidak lagi melihat lebih jauh apa yang Anda lakukan saat itu, kata Kong Dou Moyuan. Dia sebenarnya memohon pengampunan. Ini. Begitu kata-kata Kong Dou Moyuan diucapkan, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah. Mereka saling memandang dan menemukan bahwa mereka semua memiliki ekspresi bingung dan bingung. Ini aneh. Dengan pemahaman mereka tentang Kong Dou Moyuan, dia bukanlah seseorang yang mau mengaku kalah. Selanjutnya, dia menghadap Chu Feng. Pada saat itu, semua orang benar-benar bingung. Iklan oleh Pu Futureaku, Chu Feng tidak pernah melakukan apapun yang tidak benar terhadap klan surgawi Kongwu. Hanya klan surgawi Kongwu yang tidak benar terhadapku. Jadi, bukan untuk klan surgawi Kong Anda untuk memutuskan apakah akan melihat lebih jauh ke dalam keluhan antara klan surgawi Kong Anda dan saya. Sebaliknya, jika klan surgawi Kong Anda tidak memberi saya jawaban yang mampu memuaskan saya, maka saya, Chu Feng, pasti tidak akan mau membiarkan masalah ini pergi. Selain itu, karena kamu telah melukai teman-temanku, aku pasti tidak akan membiarkanmu, kata-kata Chu Feng mengungkapkan tekadnya. Artinya,
dia tidak berencana untuk mengampuni Kong Do Moyuan. Kalau begitu, kamu bersikeras membunuhku? Kong Do Moyuan bertanya. Itu bukan keputusanku, kata Chu Feng. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Kong Do Moyuan bertanya. Temanku, Zhao Hong. Saat Chu Feng berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Hong. Chu Feng telah memutuskan bahwa dia akan membiarkan Zhao Hong menentukan apakah dia harus membunuh Kong Do Moyuan, Dugu Jiansu, biksu daging anggur dan Yo Fukong itu. Bung tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar. Beralih ke arah ledakan, ekspresi Chu Feng berubah. Itu adalah Kong Do Moyuan. Pada saat itu, penampilan Kong Do Moyuan benar-benar berbeda dari keadaannya yang menyedihkan sebelumnya. Cahaya keemasan yang aneh dipancarkan dari kakinya. Alasan kenapa bisa dikatakan aneh adalah karena sinar keemasan itu bergoyang tanpa henti. Setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya itu adalah dua naga. Kakinya berada di atas dua naga. Ternyata itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur, semacam gerakan keterampilan bela diri tabu leluhur. Kedua naga itu sangat meningkatkan kecepatan Kong Do Moyuan. Dia sangat cepat bahkan Chu Feng tertangkap basah. Pada saat itu, kedua tombak yang dipegang Kong Do Moyuan di tangannya telah berubah total. Kedua tombak itu ditutupi dengan api ungu. Itu juga merupakan keterampilan bela diri tabu leluhur. Dua keterampilan bela diri tabu leluhur melekat pada dua persenjataan leluhur, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Yang paling penting, Thunder Armor dan Thunder Wings Kong Do Moyuan keduanya tampak jauh lebih megah dari sebelumnya. Dengan kata lain, Kong Do Moyuan tidak hanya memulihkan energinya, tetapi kekuatan tempurnya tampaknya juga meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Semua ini berasal dari tanda yang terbentuk dari kumpulan petir di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah karakter mortal. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemilik Heavenly Bloodline setelah mencapai ranah Martial Ancestor, tanda petir. Kekuatan pertempuran Kong Do Moyuan ditingkatkan dengan tanda petirnya. Ternyata menggunakan tanda petirnya adalah serangan terakhirnya. Itu juga serangan mendadak yang telah dia rencanakan sejak lama. Bab 2518 ini adalah tanda ilahi. Heah! Semuanya terjadi terlalu cepat. Pada saat Chu Feng berhasil bereaksi, Kong Do Moyuan telah menghindari kapak perang era kuno dan tiba di hadapannya. Kekuatan penindas yang dipancarkan oleh kedua persenjataan leluhur itu memberi Chu Feng sensasi yang fatal. Itu adalah sensasi yang sangat menyesakkan dan tak tertahankan. Meskipun tombak persenjataan leluhur belum menembus tubuh Chu Feng sudah merasakan aura kematian. Mengalahkan. Chu Feng bisa bertarung melawan Kong Do Moyuan begitu lama bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kapak perang era kuno. Dan sekarang, kecepatan Kong Do Moyuan telah melampaui kapak perang era kuno, dan dia berhasil menghindarinya. Tanpa perlindungan kapak perang era kuno, bahkan jika Chu Feng membentuk tanda petirnya, itu tidak akan berguna. Chu Feng, kecerobohanmu yang menyebabkan kekalahanmu, ejek Kong Do Moyuan. Dia memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Tidak menunjukkan belas kasihan, dia menusukkan tombaknya ke arah dantian Chu Feng. Tujuannya sangat jelas. Dia berencana melumpuhkan kultivasi Chu Feng. Jadi itu sebenarnya taktik pengalihan. Pengakuan kekalahan Kong Do Moyuan sebelumnya hanyalah agar dia bisa mengalihkan perhatian Chu Feng. Semuanya demi serangan mendadak ini. Chu Feng ceroboh, itu sebabnya dia akan dikalahkan. Setelah melihat semua yang telah terjadi, orang banyak akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Kong Do Moyuan menahan diri untuk tidak menggunakan tanda petirnya sepanjang waktu karena dia tahu bahwa karena Chu Feng adalah leluhur bela diri, dia juga memiliki kekuatan tanda petir.
Jika dia menggunakan tanda petirnya secara terbuka, itu tidak akan ada gunanya. Hanya dengan menangkap Chu Feng lengah dia bisa membuatnya membayar dengan pahit. Dan sekarang, sangat jelas bahwa skema Kong Dou Moyuan telah berhasil. Puci tiba-tiba, terdengar suara teredam, dan semburan darah muncul. Kemudian, jeritan menyedihkan terdengar. Namun, pada saat itu, semua orang terdiam. Mereka benar-benar terpana. Alasannya karena orang yang dipukul bukanlah Chu Feng. Sebaliknya, itu adalah Kong Dou Moyuan. Itu adalah kapak perang era kuno. Kapak perang era kuno telah mengejar dan menebas Kong Dou Moyuan dari belakang. Pada saat itu, Kong Dou Moyuan telah terbelah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya sebagian kecil dari tulangnya yang masih nyaris tidak bisa menyatukan tubuhnya yang rusak parah. Darah mengalir dari tubuhnya tak terkendali, dan sekarat pakaiannya merah. Armor guntur, sayap guntur, dan bahkan tanda petir di dahinya semuanya telah menghilang. Dia terluka parah, dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk terus bertarung melawan Chu Feng. Hanya, dia memiliki ekspresi yang benar-benar bingung di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menghindari kapak anehmu itu. Bahkan jika Anda memadatkan tanda petir Anda, kapak itu masih tidak mungkin bisa mengejar saya. Bagaimana? Bagaimana Kong Dou Moyuan tidak dapat memahami bagaimana kapak perang era kuno dapat mengejarnya? Itu adalah pada saat Kong Dou Moyuan mengangkat kepalanya dan melihat Chu Feng saat ini, dia langsung terpana. Saat itu, dia tidak berani mempercayai matanya, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Seperti yang dia perkirakan, Chu Feng telah memadatkan tanda petirnya. Hanya saja, tanda petir di dahi Chu Feng benar-benar berbeda dari miliknya. Petir yang membentuk tanda petir di dahi Chu Feng berkedip-kedip dengan keras. Aura yang dipancarkannya berkali-kali lebih kuat dari tanda petirnya sendiri. Yang terpenting, tanda petir di dahi Chu Feng bukanlah karakter mortal. Sebaliknya, itu adalah karakter ilahi. Bersifat ketuhanan? Bagaimana mungkin ada tanda petir dengan karakter divine? Kong Dou Moyuan tercengang. Dia benar-benar ketakutan oleh tanda petir yang menyilaukan di hadapannya. Sebagai anggota klan surgawi Kong, sebagai pemilik garis darah surgawi, dia secara alami tahu ada peringkat yang berbeda di antara tanda petir. Jika seseorang ingin membentuk tanda petir, seseorang harus melatih teknik misterius yang menghukum diri sendiri. Adapun teknik misterius menghukum diri sendiri, mereka dipisahkan menjadi 3 tingkat sesuai dengan kekuatan mereka. Masing-masing, mereka adalah hukuman fana, hukuman bumi dan hukuman surga. Belum lagi kesulitannya, semakin tinggi tingkat teknik misterius yang menghukum diri sendiri, semakin berharga itu. Belum lagi yang lain, bahkan 2 klan surgawi terkuat dari 100 penyempurnaan alam biasa, klan surgawi Kong dan klan surgawi You, hanya memiliki teknik misterius hukuman fana. Mereka bahkan tidak memiliki teknik misteri hukuman tanah. Adapun teknik misteri hukuman surga, itu hanyalah legenda bagi mereka. Jadi, di alam biasa 100 penyempurnaan, tidak pernah ada orang yang pernah berlatih teknik misterius hukuman tanah. Secara alami, tidak ada yang mampu membentuk tanda petir tingkat bumi. Namun, Chu Feng sebenarnya mampu membentuk Lightning Mark dengan karakter divine. Bukankah ini berarti bahwa Chu Feng telah membentuk tanda petir tingkat ilahi yang telah dia latih dalam teknik misterius hukuman ilahi? Tapi, teknik misterius hukuman ilahi adalah sesuatu yang belum pernah didengar Kong Dou Moyuan sebelumnya. Dalam pikirannya, teknik misterius hukuman ilahi sama sekali tidak ada. Namun, karakter ilahi di dahi Chu Feng jelas tepat di depannya. Lebih jauh lagi, aura besar yang dipancarkan oleh tanda petir itu membuatnya merasa sangat kecil.
Dia merasa sangat kecil dan lemah sehingga dia mulai takut pada Chu Feng dari lubuk hatinya. Seolah-olah dia merasa bahwa dia pada dasarnya lebih rendah dari Chu Feng. Itu adalah semacam kerendahan hati dan ketundukan yang berasal dari lubuk jiwanya. Itu seperti bagaimana perasaan seorang prajurit ketika mereka melihat jenderal mereka, bagaimana perasaan seorang bawahan ketika mereka melihat penguasa mereka. Belum lagi dia tidak memiliki kemampuan untuk terus melawan Chu Feng, bahkan jika dia melakukannya, dia masih tidak bisa melawan Chu Feng. Dia telah kehilangan semua keinginan untuk berperang. Tiba-tiba, tubuh Kong Do Muiwan jatuh dari langit dan jatuh dengan kejam ke tanah. Ketika dia mendarat, dia menggigil tanpa henti. Sensasi yang dia rasakan dari Chu Feng masih tertinggal di dalam dirinya. Selanjutnya, mulutnya terbuka, dan dia menggumamkan satu kalimat berulang kali. Iklan oleh Pu Future tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku pasti salah melihatnya, aku pasti salah melihatnya. Melihat reaksi Kong Do Muiwan seperti ini, Chu Feng tidak terus menyerangnya. Sebaliknya, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke arah aula istana. Lihat, di dahi Chu Feng, itu. Apakah itu tanda petir? Tapi, bagaimana mungkin ada tanda petir seperti itu? Mungkinkah aura aneh namun kuat yang dia pancarkan saat ini ditimbulkan oleh tanda petir itu? Setelah Chu Feng berbalik, kerumunan akhirnya bisa melihat tanda petir Chu Feng. Pada saat itu, tubuh semua orang yang hadir tanpa sadar bergetar. Seolah-olah sekelompok domba yang lemah lembut telah menghadapi binatang buas yang ganas dan merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Chu Feng benar-benar mengabaikan tatapan ketakutan penonton. Dia pertama-tama menyingkirkan Stormwind Edge dan Flame Dragon Greatsword miliknya. Kemudian, menginjak udara, dia mulai berjalan menuju kerumunan. Meskipun Chu Feng telah menyingkirkan kedua persenjataan leluhurnya, auranya tidak berkurang sedikit pun. Tidak hanya Chu Feng dikelilingi oleh petir, tetapi kapak perang era kuno masih melayang di atasnya. Dengan satu pikiran, dia akan dapat mengirim kapak perang era kuno untuk menyerang, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Chu Feng saat ini seperti dewa perang yang tak tertandingi. Belum lagi individu biasa, bahkan dewa dan iblis harus mundur darinya. Chu Feng, aku salah. Tolong beri saya kesempatan. Saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Melihat kedatangan Chu Feng, orang yang paling ditakuti tidak lain adalah Yao Fukong. Sebelumnya, dia sangat ingin bertarung melawan Chu Feng. Namun, pada saat itu dia benar-benar kehilangan keinginannya untuk berperang. Dengan put, dia berlutut di udara dan mulai memohon maaf pada Chu Feng. Bukan karena dia pengecut. Sebaliknya, karena bahkan Kong Do Muiwan bukan tandingan Chu Feng, dia tahu betul bahwa bahkan jika dia menyerang Chu Feng, dia ditakdirkan untuk dikalahkan. Daripada menderita luka serius, lebih baik dia memohon pengampunan untuk mempertahankan hidupnya bahkan sebelum mereka mulai berkelahi. Pahlawan muda Chu Feng, kami hanyalah tamu yang diundang ke sini oleh Kong Do Muiwan. Yang menyiksa Zhao Hong sebelumnya semuanya adalah Kong Do Muiwan dan yang lainnya. Kami benar-benar tidak berhubungan dengan ini. Itu benar. Pahlawan muda Chu Feng, kamu tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah. Faktanya, bukan hanya Yao Fukong yang mulai meminta maaf. Bahkan beberapa pakar generasi tua mulai memohon pengampunan. Meskipun mereka semua adalah karakter besar dan terkenal di alam biasa 100 perbaikan. Meskipun mereka adalah individu yang memiliki senioritas jauh lebih besar daripada Chu Feng. Saat berhadapan dengan Chu Feng, mereka masih takut dari lubuk hati mereka. Jadi, untuk menghindari keterlibatan,
Mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selain memberikan penjelasan untuk diri mereka sendiri dan memohon pengampunan dari Chu Feng. Bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa ketika berhadapan dengan Chu Feng saat ini, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menang bahkan jika mereka semua bergandengan tangan melawannya. Bab 2519 Berdarah Dingin dan Kejam. Jujur, itu cukup ironis. Sebelum Chu Feng datang, sebagian besar orang di sana memandang rendah dirinya. Namun, pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang tidak takut pada Chu Feng. Saat Chu Feng berjalan, kerumunan tidak hanya gemetar ketakutan, mereka juga buru-buru pindah ke kedua sisi karena takut Chu Feng akan menyerang mereka. Pada saat itu, sebuah jalan muncul dari kerumunan, sebuah jalan menuju istana. Chu Feng berjalan melewati jalan setapak dan melewati Yo Fukong dan yang lainnya. Dia tidak berhenti, juga tidak berusaha mempersulit mereka. Seolah-olah Chu Feng mengabaikan mereka. Chu Feng terus maju, lurus ke istana, lurus ke Zhao Hong. Pada saat itu, orang banyak mulai bersukacita. Tidak peduli apa, setidaknya Chu Feng belum membunuh mereka. Ini sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar di antara kemalangan besar ini. Wos melihat bahwa Chu Feng telah memasuki aula istana, tubuh seorang lelaki tua bergeser dan memasuki kehampaan. Terbukti, individu itu berusaha memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Adapun Chu Feng, dia bahkan tidak repot-repot berbalik. Sebagai gantinya, dengan punggung menghadap penonton, dia melancarkan serangan telapak tangan. Bang serangan telapak tangan meledak di tempat yang jauh. Itu berubah menjadi riak energi yang mulai mendatangkan malapetaka di ruang angkasa. Saat riak energi mendatangkan malapetaka, sesosok muncul dari udara tipis. Seperti anjing sekarat, sosok itu jatuh dari langit dan tanpa ampun jatuh ke permukaan. Itu adalah seseorang. Pakaiannya benar-benar hancur oleh ledakan itu. Tubuhnya menjadi hitam pekat saat dagingnya terbakar. Selanjutnya, dia berkedut tanpa henti. Adapun individu itu, dia tidak lain adalah lelaki tua yang telah memasuki kehampaan dalam upaya untuk melarikan diri sebelumnya. Meskipun dia masih hidup, dia terluka parah. SSSSS pada saat itu, hati orang banyak menegang. Tidak ada yang berani berpikir untuk melarikan diri lagi. Orang harus tahu bahwa lelaki tua yang telah memasuki kehampaan dan kemudian terluka parah oleh Chu Feng adalah leluhur bela diri puncak. Namun, Marshal Ancestor puncak seperti itu bahkan tidak mampu menahan satu serangan telapak tangan dari Chu Feng. Sebenarnya, ketika Chu Feng menyerang, dia bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Namun, serangan dengan punggung menghadap targetnya justru mampu melukai targetnya secara serius. Dari sini, kerumunan sekali lagi mengalami betapa menakutkannya Chu Feng. Setelah menembak jatuh pelarian itu, Chu Feng masih tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia telah tiba sebelum Zhao Hong. Dentang Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan sangkar itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, rantai yang mengikat Zhao Hong juga dihancurkan olehnya. Itu adalah rantai khusus. Mereka tidak terlalu kuat. Hanya, ketika mereka digunakan untuk mengikat orang yang terluka parah, mereka dapat membatasi kultivasi mereka. Setelah rantai hancur, kultivasi Zhao Hong pulih dengan cepat. Adapun luka-lukanya, itu hanyalah luka yang dangkal dan tidak serius. Chu Feng tidak perlu menyembuhkan luka Zhao Hong. Dia duduk bersila dan mulai mengoperasikan kekuatan roh dunianya. Segera, serangga di dalam dirinya semua diusir, dan dagingnya mulai sembuh. Hanya dalam sekejap mata, Zhao Hong kembali normal. Belum lagi tidak ada bekas luka di wajahnya, bahkan tidak ada setitik debu pun di wajahnya.
Bahkan pakaiannya yang tertembus oleh pedang telah kembali normal. Chu Feng, kamu bajingan terkutuk, jadi kamu benar-benar akan menjadi sekuat ini setelah mencapai peringkat 8 leluhur bela diri. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Kamu membuatku berpikir bahwa kamu hanya akan keluar dari pelatihan tertutup setelah mencapai peringkat 9 leluhur bela diri. Itu sebabnya saya memutuskan untuk datang ke sini sendiri. Sayangnya, saya akhirnya jatuh ke dalam perangkap Kong Do Moyuan itu. Meskipun Zhao Hong mengeluh, dia dipenuhi dengan senyum di wajahnya. Sebagai teman dekat Chu Feng, dia tentu saja akan sangat senang jika Chu Feng mengetahui bahwa dia akan memiliki kemampuan yang luar biasa setelah 2 tahun. Permintaan maaf saya. Seharusnya aku menjelaskan diriku padamu sebelumnya. Aku telah membuatmu menderita, meskipun dia tahu bahwa Zhao Hong hanya bercanda. Chu Feng merasa menyesal dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa meskipun San Hong sembrono untuk datang sendiri, itu karena dia mengkhawatirkan Wang Qiang. Dia mampu memahami itu. Jika dia memberitahu Xiao Hong bahwa dia pasti akan bisa mengalahkan Kong Do Moyuan begitu dia mencapai peringkat 8 leluhur bela diri, maka Zhao Hong tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan sebelumnya. Untungnya, dia datang tepat waktu. Apa yang akan terjadi jika dia terlambat? Jika dia benar-benar datang terlambat, kemungkinan besar dia akan menemukan mayat Zhao Hong. Jika Zhao Hong mati, bagaimana mungkin Chu Feng menghadapi Wang Qiang? Cukup, kamu. Saya hanya bercanda. Jelas saya yang salah, mengapa Anda meminta maaf? Anda membuat saya merasa tidak nyaman. Zhao Hong memiliki senyum di wajahnya saat dia meninju dada Chu Feng. Kemudian, dia benar-benar mengungkapkan ekspresi minta maaf di wajahnya. Terlihat bahwa Zhao Hong tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Kamu sudah menderita. Ini bukan sesuatu yang bisa diubah. Namun, kita harus membalas dendam. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di belakang. Bagaimana Anda ingin menangani orang-orang ini? Mendengar kata-kata itu, Yo Fukong dan yang lainnya yang berdiri di sana dengan sopan semuanya merasakan hati mereka menegang. Benar saja, seperti yang mereka khawatirkan, Chu Feng tidak berencana untuk meninggalkan masalah itu. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dihadapkan dengan Chu Feng yang begitu kuat, mereka benar-benar tidak lebih dari ikan dan daging di atas talenan. Pahlawan muda Chu Feng, Nona Zhao Hong, kami benar-benar hanya diundang ke sini oleh Kong Do Moyuan. Kami tidak pernah memiliki niat untuk tidak menghormati kalian semua. Iklan oleh pupucer Nona Zhao Hong, lelaki tua ini tidak ada di antara kerumunan yang menyiksamu tadi. Tolong beritahu pahlawan muda Chu Feng dengan benar tentang hal ini agar orang yang tidak bersalah tidak dirugikan. Banyak di antara orang-orang yang hadir takut akan kematian. Melihat situasi menjadi buruk, mereka tidak lagi peduli dengan status mereka dan mulai menangis. Mereka berpura-pura menyedihkan dan menangis untuk mendapatkan simpati. Diam! Saya akan memotong lidah orang yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar. Seperti guntur tiba-tiba, teriakan itu bergema di langit untuk waktu yang sangat lama. Pada saat itu, orang-orang yang memohon pengampunan itu segera menutup mulut. Mereka yang berencana untuk mulai memohon pengampunan tidak berani membuka mulut. Bukan karena mereka pengecut. Hanya saja, orang yang meneriaki mereka untuk tutup mulut adalah Chu Feng. Chu Feng adalah seseorang yang berani melakukan apapun. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka berani menentang perintahnya? Zhao Hong, katakanlah, bagaimana kamu ingin menangani mereka? Chu Feng melihat ke Zhao Hong dan bertanya lagi. Aku tidak peduli dengan yang lain. Namun, saat Zhao Hong berbicara,
dia menunjuk ke Kong Do Moyuan, Dugu Jiansu, biksu daging anggur dan You Fukong, dia, dan dia. Mereka semua harus mati hari ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Dugu Jiansu dan yang lainnya langsung berubah pucat. Ini terutama berlaku untuk You Fukong. Dia sangat ketakutan sehingga matanya terbuka lebar dan lidahnya tidak bisa berkata-kata. Dia mulai berkeringat deras. Kakinya mulai bergetar sangat keras sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, hampir jatuh dari langit. Kalian semua mendengarnya? Chou Feng mengalihkan pandangannya ke Dugu Jiansu, biksu anggur daging, You Fukong dan Kong Do Moyuan. Merasakan tatapan Chou Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, Dugu Jiansu dan yang lainnya berubah menjadi hijau karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Chou Feng benar-benar berencana untuk membunuh. Sudah jelas. Mereka tidak akan bisa lolos dari bencana. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan penyesalan.